Halo dan selamat datang di Cashless Podcast. Podcast yang ngobrolin gizi dan kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Bersama saya Putra, Awi, kembali. Sama-sama Muhammad. Iya. Oke. Ngobrolin apa kita? Ini kita ngobrolin isu yang lagi panas di Indonesia. Enggak langsung terkait dengan isu kesehatan masyarakat, tapi keberadaannya itu bisa menyebabkan Kesehatan masyarakat. terganggu. bisa gitu ya. Ngomongnya Kita beruntut. namanya SKP. Apa isu apa ini? Itu yang adalah isu tambang. Apa aja sebenarnya, tapi yang lagi populer kemarin ini kan tambang nikel di Raja Ampat. Ya kan tambang nikel di Raja Ampat itu di pulau yang nggak ada masyarakatnya. Gimana kesehatan masyarakat? Nelayan ngambil ikan di mana? Ya, itu kan kesehatan ikan, bukan masyarakat. Ikan dimakan siapa? Dimakan nelayan. Nelayan masyarakat ikan. Kamu nih wahabi lingkungan dah. Katanya Jadi- jauh kok itu dari masyarakat. 40 kilo. 40 kilo jauh loh jalan Pak. Jadi kalau Enggak bisa ke jalan 40 kilo. jadi kalau nambang gitu mending di gunung gitu yang Enggak, Jadi bukan itu enggak. masalahnya. Yang jadi masalah itu adalah kegiatan tambang itu yang tidak bukan tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu tuh bakal merugikan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan dan Enggak sesuai aturan gimana, orang ada izinnya kok. nah ada izinnya tapi kan dia tumpang tindih. Ini kan ada izinnya. Gimana sih? Nah, kan pernah di beberapa tahun lalu kan ada yang bilang kita akan cabut izin ilegal, kita akan cabut tambang ilegal, izin tambang ilegal. Izin tambang ilegal, berarti izinnya yang ilegal itu. Ayo, gimana? Itu juga logikanya gimana? Ada. Tapi kan kita bukan orang tambang. Kita sekarang masalahinnya sudut pandang masyarakat di gizi kesehatannya. Jadi kita nggak boleh. tapi Kita boleh nambang. tapi tambang ilegal yang mana itu yang dicabut? Itu kan yang masalah timar kemarin. Nah ini kan masalah beda lagi nikel. Tapi kan intinya sama. Intinya tambang itu kalau nggak dikelola dengan baik akan Ya, berdampak pada kesehatan masyarakat. Berdampak menimbulkan kesehatan itu berarti jadi bagus sehat. dong. Menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Sebenarnya kenapa sih tambang itu menimbulkan? Sebenarnya tambang itu menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat itu karena dia tambang. Coba dia tambang. Harus kita. Masalah Jadi juga. Seenggaknya di makanan gitu pertambah. Ya kan pengolahannya banyak. Karena pengolahannya cukup rumit, akhirnya dengan hasil pengolahan itu Sebenarnya kalau dari gampangnya tambang itu kenapa bisa menimbulkan masalah kesehatan masyarakat itu tuh karena dia mencemari badan air. Masalah utamanya cuma itu. Tapi kemana-mana dia mencemarin, misalnya laut, misalnya logam beratnya tercemar di laut, terus logam beratnya itu kan dimakan oleh ikan-ikan, nelayan ngambil ikan terus diambil ikannya dimakan oleh masyarakat, akhirnya keracunan logam berat. dan itu udah ada contohnya itu yang di Jepang itu di kota mana? Itu beda lagi bukannya Itu bukannya bagian ada logam berat. Ada logam berat juga yang telur apa itu loh, yang Oh, iya. yang di salah satu cara mereka tuh ngebuangin ampas sake itu untuk ngekelat logam Ya, ya. berat. Jadi itu tambang ikan.
Mengkelap ikan. Ikannya ditambang. Aku gak ngerti ya ini. Translasi di bawah. Translate di bawah. Ya aku ada mistrans. Kacau ya. Jadi ngebayangin ngebor terus dapet ikan gitu. Gitu. Ya itu di Jepang ada masalahnya. Gak cuma di Jepang, di Di Indonesia di banyak. Indonesia banyak, bahkan beberapa tempat itu sudah sampai di tahap yang nggak dibuka di media karena nggak seksi juga sih. Ada yang sampai kan kayak ujung rambutnya udah mulai ngebiru Dan gitu. kan sampai ke keturunannya kan itu Iya. yang di Nusa Tenggara itu. Iya. Ya, dia sebut merek lagi. Aku tadi udah nggak mau sebut merek. Ya, karena dia sudah sebut merek ya. Ada di Nusa Tenggara, ada di Belitung, ada di kepulauan lain. Tempat banyak tempat tambang lah. Tempat-tempat tambang. Kemungkinan besar ngolah limbahnya juga. Dan itu udah berdampak ke keturunannya. Ya, keturunannya sampai ada yang cacat. Nah, Ini itu tadi Jogja. nggak cuman tambang ini kan nggak cuman tambang mineral, tambang pasirnya juga masalah. Di Jogja banyak. Wah, banyak banget. Bang pasir apa? Ya, Ada logam beratnya juga. nggak logam berat tapi kan air tanah jadi kacau. Oh iya juga sih. Juga begitu. Ya masalah. Ya eksploitasi sih ya. Kudu ada ininya. Masalahnya itu. Jadi masalahnya pembangunan kan. Nah, tapi kita fokusnya tetap di kesehatan. Jadi kayak misalnya ada beberapa tambang ini kan nggak cuman, kalau ini kan fokusnya karena di pulau gitu, terus mencemarin ini. Banyak kan tuh yang di lingkungan padat penduduk, jadi mencemarin tuh air tanah, jadi sumur, sungai itu apa jadi Iya, tercemar logam berat. Bahkan nggak tambang deh, tapi cemaran logam beratnya tinggi, itu di industri kayak industri batik, Oh iya, penyamakan kulit. penyamakan kulit. Itu nggak jadi ini karena yang lagi hot pertambangan, kita mulainya dari pertambangan gitu, tapi ini lebih ke seluruh industri, seluruh pabrik. seluruh industri lah, seluruh industri. Pencemaran lingkungan akibat industri itu berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, yang jadi masalah kenapa sudah ada aturan nih kan, kayak dari KLH kayak gitu, soal ini, masalah ini kayak tidak terselesaikan sampai sekarang. Padahal masalah kesehatannya itu nggak cuma berlaku direct ke masyarakat, tapi juga sediaan obat pun bisa berpengaruh. Nah, kita banyak kasus ya, beberapa kasus yang temuan. Kamu aja yang sering berkata. Kali doang aku. Dua deh. Apa temuan apa? Temuan dimana jadi kayak misalnya bahan baku obat kayak misalnya rimpang jahe atau ginseng apa gitu lah, yang rimpang lah, herbal lah, itu kita nggak bisa jual ke luar. Ya, banyak sih. Berarti itu pertanaman juga. Iya. Mau Iya, atau pertanian hasil juga. pertanian. Cuma lagi yang siapa di Kalimantan. Apa itu namanya? Kitolon. Bukan. Atau Kayaknya udah bener. Aku tuh inget kayaknya doang apa ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa ekspor, pendapatan masyarakat turun, kesehatannya juga turun.
Karena kan harus 15 juta ya baru sehat. Iya, makanya itu. Coba juta yang sehat dan nggak bisa ekspor. Bisa ya. Mentesnya ini harus jelas ini gimana. Iya, tapi nggak cuma market, ini juga baik kepala badan gizi nasional BGN, Ya begini. juga ini mengeluarkan statement keren. Biar anak tumbuh tinggi kita minum susu 2 liter satu hari, gila. Eksploitasi juga ya. Sapinya sampai kempot itu pasti. Nah itu kalau kita hubungin lagi tadi sama masalah pencemaran lingkungan, makanan sapinya apa? Kalau sapi makan rumput kan, rumput yang diambil dari daerah yang tercemar dengan logam berat ya pasti sapinya dagingnya tercemar logam berat, susunya tercemar logam berat. Intinya segala macam pertanian, peternakan juga kena juga. Di segala aspek langsung lah pasti itu ke sedikit tidaknya kalau jangka pendek ya pengaruhnya dikit lah ke kesehatan, tapi jangka panjang itu tadi ada beberapa kasus yang sampai ke keturunan. Bagaimana sih biar nggak berdampak banyak ya? Kita nggak bisa mungkirin pertambangan dibutuhin Iyalah, duitnya banyak. duitnya banyak. banyak. Ya dibutuhin Apalagi tadi butuh 15 juta, duitnya banyak dari tambang. Iya, tapi ada tapinya nggak ternyata? Enggak ada, tapi nggak ada tapinya. cuma 15 jutanya kemana nggak tahu. Nah itu. Itulah kan warganya tetap makan ubi, Iya. penghasilan tetap tidak pasti. Nah, 1 juta sebulan syukur, 300.000 juga syukur. Syukur. ya itu pencegahannya diawali dari tambangnya sendiri nggak sih, pengolahan timbangannya. Ya pertama itu yang pasti, karena kegiatan pertambangan suka nggak suka ya dibutuhkan, cuman memang harusnya tidak semua tempat juga ditambangin sih. Kayaknya kan kita bisa pilih tempat-tempat. Itu milih juga tapi banyak. Iya. Pilih semua kan. Itu juga dipilih, semuanya dipilih. Iya, kayaknya lebih cocok kalau jauh dari. Tapi kalau kita dari sudut pandang orang biotek, ada teknik pertambangan yang cukup ramah lingkungan, tapi tidak ramah kantong dan tidak ramah waktu. Ya ujung-ujungnya itu nggak sih? Ada namanya agromining atau biomining. Ya, biomining, bioengineering Mining bisa pakai jamur atau pakai tumbuhan. Jadi biarkan tanamannya yang kelat, tanaman yang ditebang baru diekstrak. Ada teknik itu, tapi kan itu nggak dalam 1 hari nggak bisa langsung. Itu butuh 10 tahun, 20 tahun baru bisa dilakuin. Belum pemurniannya segala macamnya. Ya itu kayak zaman-zaman dulu kan kayak apa manen logam gitu kan, Iya. kayak semacam difermentasi gitu Iya, buat keluarin iya dari Penambang besi juga ditambang dari Iya. itu bakteri besi. emas gitu kan yang Iya. zaman dulu tuh lebih sering emas tuh apa rumput apa gitu dipotong terus dicaca terus diulek gitu diperem digentong-gentong gitu. baru nanti diekstrak gitu. Bisa itu ini kan kearifan lokal Jawa kan, Iya, itu iya. kearifan lokal Jawa itu Oh. nggak tahu keraton Jogja atau mana. Iya. Pokoknya itu Pulau Jawa. Nah, Jadi dia digentong-gentong gitu. Jadi kayak kita bikin silase gitu loh. iya, Cara ngambil emasnya. ambil biji emasnya kayak gitu. Itu kan lebih ramah lingkungan. Kalau mau pride mau ningkatin nasionalisme kan, oh ini teknik Visioner. leluhur nenek moyang bangsa Indonesia, cintailah Kalau digituin kan. Tekniknya nggak impor malah. Mungkin kalau naskah kunonya masih ada mungkin belum. Mungkin
tinggal diperkaya dengan knowledge yang knowledge. sehat. Teknologi. Dioptimasi dengan knowledge yang sehat. Itu sih banyak lah itu masalah tambang dan kesehatan ya, lucu juga sih soalnya kalau dia sampai mencemarin air, karena makhluk hidup tuh nggak bisa lepas dari air Oh, kan. Masalah 60% pertambangan itu karena dia mencemari badan air. Terus yang jadi masalah juga karena biasanya pertambangan itu nggak menerapkan AMDAL dengan baik. Jadi Ada pertambangan duitnya banyak, bisa. ya duitnya banyak, kalau amdalnya di skip juga lebih banyak lagi gitu. Nah, kan makanya bisa masuk ke amdal. iya, saking banyaknya bisa meskip itu AMDAL. muternya di situ ya. Gitu. Bank itu banyak duitnya, dan dengan banyak duit bisa ngeskip amdal, tambah banyak lagi, karena lebih banyak lagi bisa Bikin dalil. Bisa. bisa bikin fatwa. Belum sampai. Mungkin nanti di depan. Ya tapi ya itu gila. Itu perlu kita ya, walaupun nggak langsung ya, kita bukan orang tambang atau orang lingkungan gitu, tapi kita masyarakat. kalau kita tinjau dari sisi kesehatan itu berdampak banyak sih ya. Iya. Kita nggak usah melihat dari sisi pariwisata apa inilah gitu, orang pariwisata juga pariwisata ya. Siapa yang investornya luar negeri? Iya, tapi kan itu juga pemasukan bagi warga lokal itu. At least. Tapi yang paling berdampak ya karena pencemaran itu, warga lokal ya pasti sedikit enggaknya pasti kena. Oke, dalam 10 tahun awal ini nggak kerasa, tapi kan itu kontraknya 40 tahun. Iya, lama semua cepet Itu menikmati kampung itu. itu udah berapa generasi? Mungkin 2-3 generasi. Iya, dua generasi. Generasi berikutnya. Udah. Kita jadi skateboard. Mending saya kalau jadi mutan gimana? Mutan kayak X-Men oke. Jadi mati. Mutan kayak X-Men sih ya keren ya, bisa jadi penyelamat dunia ya. Tapi mutan yang kayak misalnya di apa gitu, Jadi zombie. di The Last of Us gitu. Rasa apa? Siapa tahu bisa jadi inspirasi tuh bikin komik baru Indonesia gitu, mutan superhero. Tapi bukan karena radiasi cahaya atau eksperimen, tapi karena limbah tambang. Bagus juga ya. Antara bagus sama sedih. Dia Dari desa gitu pengendali logam kayak Magneto gitu, tapi itu gara-gara ini, gara-gara kecemar logam gitu. Keren. Superhero Indonesia. Anak kecemar logam jelek banget sih itu. Kayaknya nggak usah dibikin komik gitu. Palu ya. Itu malah lebih ini, kayaknya lebih cocoknya kayak komik-komik kayak Resident Evil itu lebih masuk akal ya. Oh iya. Karena pertambangan jadi mutan kayak gitu sih. Kayak Left 4 Dead anjir. Serem juga sih tapi. Ya itu sih, dan itu kan juga manfaat ekonominya juga nggak dirasakan. ya nggak jadi 15 juta juga sih penduduknya. Masalahnya itu juga. Karena kan yang jadi 15 jutanya orang yang tinggal di Jakarta sama yang di
Di mana ya? 15 T. Iya. Juta aja. 15 juta aja udah sehat kok. Per bulan. Gila. Gila. Tapi kalau dari ini sendiri kayak kampus semua itu ada nggak apa yang concern meneliti soal masalah logam berat ke Kalau limbah logam berat itu sedikit sih, tapi yang banyak dibahas itu tentang mikropartikel. plastik? Mikropartikel bukan kayak asap atau Partikel bukannya partikel mikro semua. Nano. tapi yang dimaksud itu yang asap-asap gitu. Oh, Yang asal. Jadi apa? semua. Ya industri pabrik-pabrik kan ngeluarin asap gitu kan. Biasanya yang dibahas itu. Emang pasir? Kan pasir kan Ya itu juga. mikropartikel juga. Jadi kayak debu-debu itu juga. Itu debu intan. Jauh dari ini pertambangan. Nah, Gitu. Itu yang berdampak banget kan cara Kalau ya udah kita nggak fokusnya di pertambang kayak pencemaran. Kita nggak harus fokusnya di pertambangan, tapi industri apa kan kalau di sini kayak batik gitu nggak ada. ada case ada yang neliti juga ada batik gitu. Terus biasanya Limbah rumah tangga itu kan juga jadi masalah sebenarnya. Jadi masalah pencemarannya itu bukan cuman tambang atau Pabrik industri doang. loh, rumah tangga rumah apa tangga juga. pencemarannya dan jadi memang dari masyarakat juga sudah begitu. iya Kita dari bawah sampai ke atas udah kayak gitu gimana Pak? kan yang kerja di tambang juga masyarakat. Masyarakat Jawa. Ada Iya ya, sampah di pinggiring itu gitu. aduh di belakang kota gede, kota baru kan juga jadi masalah penyakit maksudnya. Iya, iya harus ada. Tapi biasanya di kami ini mengidentifikasi masalahnya ini ada ini. Ya itu ada kan maksudnya apa? ada ini tuh apa? Kayak apa gimana ya? Kalau menurutku sih kurang solusi gitu aja. Ada teknologi baru nggak buat ini? Kayaknya masih kurang. Dan masalahnya banyak, solusinya nggak ada. Oh, Solusinya kurang. Yang kepikiran gitu, solusinya Ada yang gimana, jadi nggak diangkat. Gitu. oh. Ya gimana mau nyari mau dapat solusi orang intradisiplin nggak mau, interdisipliner nggak mau, multidisiplin lu nggak mau, orang mau multidisiplin malah Kayak gitu deh. sulit. Ribet sih emang. sampah masalah limbah ya beberapa kali kayaknya kali di Indonesia banyak kan kali di Pulau Jawa lah terutama itu tidak layak untuk jadi badan air lagi gitu. Nah, apalagi semakin ke bawah semakin Hancur, pencemaran E. coli tinggi, Dilihat aja nggak enak gitu airnya. apalagi Apalagi mau diminum. diminum jadi mutan tadi. Iya. Jadi superhero deh. Parah itu sih rasanya. tempat ininya masih rendah. Apa? EKS. EKS. Itu masih rendah. Iya. Ada yang ini nggak Kalau daerah bawah ada yang ini nggak? kayak nambah gitu di sungai. nambah ikan. Nambah ikan. Mancing. Masalahnya Mancingannya apa? maksudnya di selatan gitu kan. Nggak bisa kan?
kayaknya banyak orang mancing juga kayaknya. Ya itu kan yang jadi masalah kesehatan masyarakat, dipancing dimakan padahal ininya sendiri Airnya sendiri. ikannya sendiri itu udah ya hidup di air itu patogennya kan ngaco gitu. Dan limbahnya limbah rumah tangga, limbah Limbah mbak Yang mancing biasanya banyak. ini kan banyak yang mancing, ya itu sih yang jadi masalah. Kalau perkebunan juga jadi masalah sih ya. Iya. Perkebunan skala gede gitu kan, badan airnya hancur-hancuran kayak di Sumatera. Pas lautnya terus algal blooming gitu kan. Dari pupuknya. Wah itu masalah kesehatan lain lagi itu alga blooming itu. nah, cuma ikannya juga ikut mati. Cuma masyarakat Ekosistemnya rusak beneran itu. Tapi ada yang ini beberapa kasus tuh ikannya nggak mati, tapi ke organisme yang lebih tingginya kayak manusia, terus kayak mamalia yang makan ikannya, burung-burung gitu yang matinya karena ikannya tahan. ketika ikannya makan toksinnya itu nggak ngefek di toksin dari fitoplanktonnya itu nggak ngefek ke ikan, tapi ngefeknya ke kayak mamalia kayak gitu, cuma ngefek di mamalia. Nah kan organisasi saling beda, organisasi jaringannya beda. Yang terjadi ada kan ini danau temanya alga blooming, tapi sekarang pantai juga sering kan alga blooming yang tiba-tiba satu pantai ini ikan mati gitu. Mekanismenya lebih ke Kita pernah kan yang pas sama ecek bodoh. yang kita kan pernah kan ke anak film Progo itu Watson itu yang kita berdua kan ada terus itu Ada yang silakan. iya yang ikannya pada mati sehingga ada punya ikan mati padahal sapi mati digali. Padahal pakai ikan halal. Orang itu belum mau jadi mutang. Kesehatan, kesehatan masyarakat. Tapi ya itu mungkin juga pertama pelaku industri itu nggak aware soal itu, terus regulator nggak tegas. Yang kedua masyarakatnya itu juga banyak yang belum sadar. Oke, dia sadar kalau misalnya kayak tambang atau industri kayak gitu. Nggak sadar jadi pelaku juga. Iya, tapi mereka nggak sadar kalau jadi pelaku juga gitu. Ya itu tadi yang limbah rumah tangga segala macam. Limbah deterjen itu yang sekarang macam. Oh iya, limbah deterjen. Karena fosfatnya. Deterjen yang aneh-aneh itu kan nggak tahu cara buatnya kayak gimana. Deterjen itu apa gitu? Ya katanya sih yang dari pengolahan limbah di Bantul itu ada deterjen tertentu yang ya mungkin harganya agak murah gitu, itu yang sulit untuk ditangani. Organofosfat emang sulit ditangani. Nggak hanya apa namanya yang murah gitu kan, rata-rata sama. Ya butuh itu untuk ngikat lemak-lemak atau pengotor itu memang sudah ditangani dan sangat beracun. Pestisida Ya itu pertanyaan lagi. ini di luar dari konteksnya, kita mungkin udah kehabisan topik lah untuk yang tambang atau industri atau limbah itu, karena bingung juga sebenarnya. Kita solusi yang ditawarin itu secara apa namanya, Ekonomi tidak menguntungkan. iya tidak menguntungkan pengusaha. Jadi ya kuat-kuatan antara regulator aja sebenarnya. Dan pelakunya masih termasuk masyarakat sendiri.
kekuatan moral lama ini aja Iya. Win. Moral sama finansial. Iya, kalau sekarang lah moral mah bisa dibeli bro. Di sini negeri kami. Nah, ini ngomongin soal yang pestisida. Kalian kalau makan sayur atau buah itu cuci dulu apa? Ya, itu cuci. Seberapa efektif sih kita nyuci Nggak buah itu? efektif sama sekali menurut gue. Biar nggak kotor kan. Ya biar nggak ada tanah. Itu yang aku pikir seberapa efektif kita nyuci buah itu? Efektif buat apa dulu? Untuk ngilangin tanah efektif. Untuk ngilangin Iya. ininya, untuk ngilangin yang Setidaknya pestisida-nya. Enggak. sulit sih itu. Iya sih. Dan diterima aja lah. Iya. Nggak ada, kalau nggak dikasih masalahnya kalau nggak dikasih pestisida mati Iya. nanti tanamannya. Bener juga Nggak itu. panen juga. Ya itu masalahnya tuh itu. Kita mau ngebalancein masalah itu soalnya. Mau ngebalancein masalah itu kan kalau di TikTok atau ya standar TikTok atau standar yang influencer kesehatan gitu kan cuman makan, kita harus makan yang organik Ya, gitu. apa kemarin yang jangan makan kangkung apa? Banyak ini. Padahal pasti kita harus tadi. Iya, semua pestisida rata-rata organik ya. Nggak ada yang anorganik ya. Enggak. Nggak ada. Cuman pakai logam berat disemprot berarti mungkin juga bisa sih. Itu anorganik baru kan. Iya. Tapi rugi dong. Nanti habis apa tanam jadi tambang. Konyol. limbah tambang itu terus disemprotin ke pertanian gitu juga. Jadi pestisida gimana? Sulit itu sebenarnya, kacau. Kan itu standar sekarang kan itu jangan pakai ini. Jangan makan ini, jangan nggak makan semua aja. Iya. Bahkan even air pun kalau kita Jangan minum gitu. Jangan. Kesimpulannya langsung gitu, belum selesai statementnya adalah jangan ini. itu memang yang paling masuk akal. Jangan minum. Jadi kita nggak kena cemaran dari badan airnya yang kena logam berat. Tapi nggak hidup kan. Sebenarnya mungkin bisa ya dari kayak instansi kayak apa rumah sakit atau apa itu ngeluarin data per tahunnya di rumah sakit itu nanganin masalah keracunan akibat logam berat di suatu daerah, akibat pencemaran lingkungan itu berapa gitu. Kan selama ini kita nggak tahu. Iya sih, kayak penanganan tertentu untuk dari apa, Ya itu biasanya ada juga indirect effect. iya sih. Maksudnya bisa nge-trace itu beneran gara-gara logam berat apa. dan efeknya itu masalahnya juga jangka panjang gitu, nggak langsung kelihatan. Ya semuanya sih indirect ya, tapi mereka bisa ngeklaim beberapa kasus pasti gara-gara ini. Kenapa itu anak kurang kumpul aja. Gara-gara rokok. Iya, ini pasti gara-gara bapaknya ngerokok. Wah itu pasti gara-gara rokok, padahal dia minum air. Iya. Oksinogen. Dia ini kerja di tambang nikel itu nggak pakai APD. Semangat gitu. Masih nikel. Bayanginnya Iron Man. Bukan, Jadi Iron Man. paru-parunya. Oh, Baru aja.
Nikel kok aja sih, Min? Gimana sih baru-baru nikel dong? Masalah kan cukup Jadi inflasi tadi. gila itu. Sekarang udah jarang lah ya kalau cuma gara-gara tambang bawah tanah itu kan ada APD gitu. Atau masih banyak juga, kita nggak tahu aja kan. Ya mungkin ya. Sekarang itu masih ada tambang rakyat nggak sih? Tambang yang tradisional rakyat, tambang rakyat. Jadi bukan yang dikelola oleh PT gede, PT gede dikelola oleh rakyat secara Lagi berlebihan. masih Selalu dibikin cuma disobok-sobok pakai kayu-kayu. Yang bahaya banget itu ya. Iya, yang kan lain. belum lama ini juga ada kejadian runtuh itu kan di tambang di Cirebon itu, Itu kan lain. bukan tambang rakyat itu, bahkan udah dikelola pun juga nggak Oh, iya safety sih. gitu. Ya juga sih. Untuk kan itu pertambangan. Sudut pandang masyarakat kesehatan. Ya itulah, kesehatan sulit sih itu. Memang yang penting jalani aja. Mau gimana lagi? Jangan bikin. Mikir solusi tapi masalahnya nambah terus. Yang ya kita nggak bisa pungkirin, yang kita sesalin tuh itu yang dijual tetap raw, Iya. Dan diolah sendiri. nggak diolah kan. Yang pasti itu pasti bukan nikel doang gitu ya, terbang. Iya. Ya, tambang pasti isinya banyak. Iya, kan logam lainnya nggak dilapak. Di situ ada perak, di situ ada emas, ada emas. Karena logam dan Nah, RII, Artimen, Iya ya. Apalagi logam-logam itu semakin lama semakin mungkin ya kalau itu dikelola di Indonesia dampaknya mungkin nggak sebesar ini. Penolakan masyarakat atau penolakan media tuh nggak sebesar ini mungkin ya. Cuman asumsi doang. mungkin ya, secara itu. ekonomi bisa didapat apa lain. Kalau hasilnya dibagi gitu kan. Nah, kan karena ini masyarakat nggak ngerasain, malah cuman kena dampak negatifnya doang. Papua dari dulu ada tambang, dari sampai sekarang juga miskin. Udah berapa puluh tahun Hanya masyarakatnya atau pejabatnya. masyarakat. Masyarakatnya lah kan sudut panggang masyarakat. Iya. Tapi kan udah diwakilin oleh wakilnya. Kayaknya udah diwakili. Iya. Ya, kesehatannya juga terwakili. Ini kamu tahu apa sih soal Papua? Kan kita nggak tahu di sana ngapain. Tambang emas terbesar sedunia ya. Tapi kan kalau itu kan bisa dinamai juga kan. Cuma itu. Itu udah ribet banget sama Papua. Sulit. Levelnya udah di Iya. atas. Levelnya udah yang satu tingkat di bawah yang berkuasa. Sebenarnya itu. Ya menurutku sih kalau dia dikelola dengan benar, misalnya harganya dipikirin, terus dia dikelolanya di dalam negeri, terus transparansinya jelas, dampak ke masyarakatnya jelas, aku pikir nggak bakal serame ini deh. Mau si Greenpeace itu ngomong apapun nggak seheboh ini deh, karena ya tahu aja kan, oh ini jelas kok gitu. Dan masyarakat akan membelain. Iya Kalau pastilah, kalau dia masyarakat ngerasain nggak mungkin nggak ngebelain loh. yang jadi masalah kan dan bisa diputar lagi yang apa duitnya yang diterima masyarakat jadi bisa Ini kan yang jadi bisa masalah agak kesehatan. agak bikin jelimet mungkin karena yang tadinya pemasukan masyarakat itu dari pariwisata terganggu. Jadinya ya ada penolakan yang itu. Secara kesehatan udah rugi, secara ekonomi tambah rugi. Secara kesehatan belum kena dampak. Oh ya, Belum kena dampak. Baru ekonomi. Baru ekonomi Cuma aja. kan related.
Jadi Oh, turun lagi semakin jauh dari 15 juta. Aduh, kalau semakin jauh dari 15 juta nggak bisa tuh minum susu 2 liter sehari. Satu anak 2 liter sehari. Anaknya 3, Anaknya 3 berarti sehari 6 liter. 30 hari 6 kali. per liter berapa? Banyak lah, per liter 10.000. Udah kayak air 2 liter gitu, ya kayak minum air. Putih. Iya, terus dia Ganti susu kayaknya. Dengan air putih. Warnanya bener-bener putih. itu ginjal, diabetes, semua itu kayaknya. Lambung kena. Lambung biasanya nggak kena itu. Dia laktos intoleran. Atau sebenarnya baru dia keluar lagi. Pokoknya harus 2 liter. Mati. Covid. Ya mungkin inilah pembahasan cashless podcast yang nggak begitu kesehatan masyarakat, tapi kita manggang sedikit. Sampai jumpa di cashless podcast berikutnya. Saya Kunta. Kita Awi. baik. Bye bye.